Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, sebagian dari kita diberikan keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, yang mana puasa itu sendiri dimaknai menurut bahasa yaitu adalah al-imsak, yaitu menahan. Dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, menurut ulama kita di dalam kitab fikih, yaitu as-shaum, puasa yang bermakna menahan diri dari mulai waktu fajar sampai datangnya waktu sholat maghrib dari perkara-perkara yang membatalkan puasa kita, dan juga perkara-perkara yang membatalkan pahala dari puasa kita itu sendiri. Baik itu secara zahir, kita menahan diri dari makan, dari minum, memasukkan sesuatu kepada jauf atau lubang-lubang yang ada di badan kita. Dan kita dilarang juga melakukan sesuatu yang bisa membatalkan pahala daripada puasa kita tersebut. Baik itu merupakan sumpah palsu, janji palsu, atau kesaksian palsu. Karena itu semua akan membatalkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Berapa banyak, sabda Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang berpuasa secara zahir saja, namun apa yang mereka dapat tidak lain dan tidak bukan hanyalah lapar dan dahaga yang mereka dapatkan. Tidak juga dengan pahala, mereka tidak akan mendapatkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang membatalkan puasa yang mereka lakukan. Untuk di dalam melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan, ada hal-hal perkara yang menjadi uzur boleh kita tidak melaksanakan puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam perjalanan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada juga anak kecil yang belum sampai usia balik. Mereka juga merupakan orang-orang yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa. Ada orang-orang yang tidak mempunyai akal, semacam orang gila yang hilang akalnya, mereka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada juga musafir yang mana mereka melakukan perjalanan yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mereka diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa, maka mereka juga menjadi salah satu daripada orang-orang yang diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak hal yang menjadi udzur, baik itu saudara-saudara kita yang mengalami sakit, yang mengalami halangan, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Mereka bisa menggantinya di hari-hari berikutnya setelah Ramadan. Mereka bisa mengqadhanya di hari-hari setelah Ramadan. Mereka bisa menggantikan puasa Ramadan dengan udzur-udzur yang syar'i, dengan udzur-udzur yang diterima oleh syariat. Mereka mempunyai alasan yang kuat mereka untuk meninggalkan ibadah bulan puasa di bulan suci Ramadan ini. Mereka bisa melakukan dan menggantikannya setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik itu bersamaan dengan sunnah di bulan Syawal, baik itu bersamaan dengan sunnah-sunnah di hari Senin dan Kamis berikutnya. Mereka bisa menggantinya di hari-hari tersebut. Ma'asyiral muslimin, segenap para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk para kaum muslimah, para pemudi
para wanita-wanita muslimah di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sehubungan bulan puasa tersebut dilaksanakan selama sebulan penuh, maka sebagian dari kaum muslimah akan ada sesuatu udzur yang mana mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa tersebut di dalam bulan suci Ramadan, yaitu ada satu penghalang yang berupa haid, yang mana haid tersebut merupakan udzur syar'i untuk tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan dikarenakan terhalang dengan haid tersebut, kaum muslimah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mereka boleh tidak melaksanakan bulan puasa. Mereka boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dikarenakan ada satu kisah diriwayatkan dan juga dikisahkan oleh para guru-guru kita, di mana kelak di hari kiamat para kaum muslimah, wanita-wanita muslim nanti akan berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam. Apakah gerangan yang membuat mereka nanti di akhirat berbondong-bondong untuk mendekat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Tidak lain dan tidak bukan, mereka akan mempertanyakan, kenapa ibadah puasa yang mereka tinggalkan karena udzur haid tersebut tetap harus dan wajib digantikan setelah bulan suci Ramadan. Sedangkan ibadah sholat 5 waktu yang mana kedudukan sholat dan puasa tersebut sama-sama wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib mereka gantikan ketika mereka sudah datang di masa-masa suci setelah haid. Kisah ini diceritakan bahwa ketika Nabi Allah Adam alaihissalam bersama Sayyidatina Hawa, beliau Siti Hawa ketika datang udzur haid tersebut bertanya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, wahai suamiku Nabi Adam, sekarang ada kejadian aneh pada tubuhku, ada haid menimpa diriku, bagaimana dengan sholatku, kata Siti Hawa kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Adam merasa tidak bisa menjawab perihal tersebut, harus mempertanyakan tentang ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, istriku tertimpa sesuatu yang mana datang kepadanya sesuatu yang dinamakan haid kepada tubuhnya. Bagaimanakah ibadah sholat yang diwajibkan atau perkara-perkara yang diwajibkan oleh Engkau ya Allah, apakah harus masih wajib dan harus tetap dilaksanakan olehnya? Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat menjawab pertanyaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Wahai Adam, katakan kepada istrimu, ibadah wajib sholat yang sudah aku wajibkan kepada istrimu tidak usah dilaksanakan selama hal atau haid tersebut terjadi kepada istrimu. Kembalilah Nabi Allah Adam alaihissalam kepada Siti Hawa dan dikatakan, disampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala agar Siti Hawa tidak usah melakukan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak usah menggantinya setelah datang waktu suci kepadanya. Ketika datang masa-masa di mana waktu tersebut, waktu melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah lagi waktu haid kepada Siti Hawa. Bertanya lagi Nabi Allah Adam bertanya lagi Siti Hawa kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, wahai suamiku Adam, sekarang diwajibkan kepadaku berpuasa, dan pada hari ini juga menimpa kepada diriku sebagaimana hal tersebut menimpa kepadaku dulu ketika diwajibkan sholat kepadaku. Bagaimanakah gerangan puasaku? Apakah tetap wajib aku lakukan
Ataukah sama hukumnya seperti sholat yang telah dulu pernah dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Allah Adam menjawabnya dengan tergesa-gesa tanpa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjawab kepada istrinya, wahai istriku, sholatmu itu wajib dan puasamu itu juga wajib. Hukumnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Allah Adam tanpa mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum daripada ibadah puasa tersebut, menjawab dengan sendirinya kepada Siti Hawa, wahai istriku, tinggalkanlah puasa tersebut dan engkau tidak usah mengganti puasa tersebut nanti ketika datang waktu suci. Ketika hukum itu didatangkan secara sepihak oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menegur kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kenapa engkau tidak mempertanyakan hukumnya? Kenapa engkau memberikan hukum dengan sendirinya? Oleh karena itu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya untuk para kaum muslimah, Siti Hawa pada khususnya di waktu tersebut, diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya. Akan tetapi dengan hukum tetap dari awal tidak menggantikan sholat yang ditinggalkannya. Sepenggal kisah ini mungkin bisa menjadi renungan, menjadi kisah bahwa diwajibkannya puasa kepada kita sekalian. Dan kita harus melakukan ibadah puasa terus menerus kecuali ada udzur yang diperbolehkan oleh syariat. Dan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, jangan hanya zahir kita yang melaksanakan puasa kepada Allah, namun batin kita harus bisa mencari dan menemukan kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu merasakan lapar, jadikan lapar itu nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dahaga itu datang, jadikan dahaga itu nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rasa tidak nyaman datang di siang hari bulan Ramadan itu datang, maka jadikan hal tersebut motivasi agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, semoga Ramadan tahun ini dijadikan Ramadan terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara Ramadan-Ramadan yang kita lalui, dan Ramadan yang akan datang kita tetap diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menikmati malam-malam yang penuh berkah, hari-hari yang nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan fadilah daripada Lailatul Qadar dan kita dijadikan orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kaum solihin, dengan aulia, para salaf, para guru-guru kita, para pendahulu kita, dan juga kita dipertemukan dan dikumpulkan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kemanfaatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keberkahan dari guru-guru kita sangat kita harapkan. Syafaat baginda Rasul kita harapkan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita harapkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang beriman, melaksanakan semua ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.